Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat tani semua. Bertemu lagi dengan saya Mali. Hari ini kita review setelah lama nggak upload. Umur CMK nya udah 87 hari setelah tanam. Alhamdulillah sekarang walaupun belum merata, ada yang merah, dia udah mulai ada merah. Bentar lagi kita melakukan pemanenan di usia 90 hari lebih, nanti hari Senin. Sekarang hari Kamis, cuma 3 hari lagi lah. Cinta serayu ini memuaskannya untuk daya tahannya terhadap penyakit itu, alhamdulillah. Walaupun cuacanya lagi ekstrim-ekstrimnya, kita melakukan dengan perawatan seadanya, alhamdulillah masih baik kondisinya sampai saat ini. Kita lama nggak upload juga karena terlalu banyak pekerjaan yang nggak bisa ditinggalkan. Akhirnya kita baru bisa upload lagi hari ini, tanggal berapa sekarang, 29 hari Kamis. Kita baru bisa mulai upload lagi. Ini untuk tomat yang dapat mulung juga alhamdulillah kondisinya baik, buahnya juga lumayan lebat. Walaupun dia itu kondisinya F2, tapi untuk produktivitasnya lumayan lah. Masih banyak di pucuknya buah-buah kecil. Ini juga udah mulai ada yang mau kuning. Untuk varietas rayu sendiri ini, untuk produktivitas insya Allah lah akan ada dalam kondisi produktivitas yang tinggi, melihat buah dan pupusnya juga ke atas masih naik untuk buahnya. Jadi sangat direkomendasikan untuk para petani yang mencari bibit CMK dengan harga yang relatif, kalau dibandingkan untuk bibit yang lain itu disebut relatif murah lah. Untuk satu amplopnya cuma 150.000, tapi dalam kondisi produksi yang seperti ini, untuk saya pribadi alhamdulillah puas. Ini untuk TW hijaunya juga kemarin kita udah melakukan metikan sampai 5 kali, itu sudah keluar sekitar 5 kintal 38 kilo dari 5 kali pemetikan itu. Ini hanya tinggal sisa-sisa aja, tapi masih produktivitas, dia masih bisa kita panen nantinya untuk TW hijaunya. Walaupun untuk TW hijau sendiri harganya lagi sedang-sedangnya hancur ya. Kita dalam 5 kali pemanenan itu dapat nota cuma 5.000, terus 5.000 rupiah, tapi masih alhamdulillah lah. Dari bibit 3 amplop itu kita udah keluar sekitar setengah ton lebih. Tinggal OTW pemanenan CMK nya. Sobat tani sendiri bisa lihat kondisi buahnya, produktivitasnya itu insya Allah tinggi untuk varietas rayu ini ya. Dan untuk tingkat buah juga dia lumayan, walaupun kita nggak melakukan perempelan, tapi dia untuk buah lumayan besar-besar, satu jengkal. Dan sampai atas pun ini lumayan besar-besar ya buahnya.
walaupun nggak dilakukan perempelan, karena bukan nggak mau perempelan juga kitanya, karena berhubung tahun ini kita nggak sempet untuk melakukan perempelan. Ini coba boleh dilihat sendiri, ini untuk varietas Serayu ini dia 1 jengkal panjangnya. Untuk buah bawahnya ya besar-besar. Kalau lihat sekilas itu hampir mirip varietas Ponik. Cuma mungkin kalau dibandingkan dengan Ponik lebih besar lagi. Dan juga Jeko. Untuk tahun ini kita belum ada rencana untuk coba tanam Jeko ya, karena untuk di tanah kita sendiri sebenarnya untuk varietas Jeko itu sebenarnya kurang tahan dia sama layu fusarium dan juga busuk batang. Kalau untuk varietas Serayu sendiri alhamdulillah sampai sejauh ini dia tahan penyakit. Ya walaupun gak 100% kita tetap ada yang mati, tapi untuk tingkat jumlah kematiannya itu ya hanya sebesar dari keseluruhan itu mungkin hanya 5% lah. Dari produktivitas sendiri kita walaupun sebagian ada yang tersenam kuning tapi nggak meluas ya. Sejauh ini antraknos juga minim, nggak ada. Mudah-mudahan jangan sampai terserang juga ya, karena kalau udah terserang antraknos itu CMK itu produktivitasnya menurun sangat jauh, bisa sampai habis 50%. Mudah-mudahan nanti hari Senin kita ada rezekinya, dari notanya juga bagus. Dengar-dengar sih kemarin dari petani yang lain itu notanya baru cuma kuat tembus di angka 18.000. Mudah-mudahan ada kenaikan lagi. Mungkin kalau untuk sahabat-sahabat tani saya yang lain itu dia udah melakukan pemanenan beberapa kali, sudah hampir panen raya, karena berbeda penanaman juga. Orang-orang itu lebih dulu nanamnya, kalau kita agak mundur dikit. Kalau kebanyakan kita petani di sini itu kemarin waktu tanam itu bulan 9, kalau saya sendiri untuk penanaman bulan 11 awal. Jadi selisihnya dari 9 akhir itu lumayan, kurang lebih sebulan lebih dikit lah. Kita bertaruh harga, mudah-mudahan kena sama harganya, karena untuk biaya pengurusan cabai sendiri kalau kita nggak dibarengi dengan bahan-bahan organik itu kita akan keluar biaya itu lumayan besar. Tapi sejauh ini alhamdulillah kita berhubung metodenya semi organik, dari keseluruhan ini kita hanya habis modal 6 juta. Mudah-mudahan untuk di harga ini kita nanti bila mana pemanenannya telah selesai sampai akhir, nanti kita hitung keluar berapa hasilnya. Kita juga belum tahu, karena di sini kendala juga kan masih banyak. Kita nggak jamin cabainya bertahan sampai akhirnya seperti apa, tapi mudah-mudahan mulus sampai akhir, sampai habis pemanenan. Dan untuk warna buahnya ini Serayu itu bukan main menggoda ya, menor-menor. Kalau kata orang Betawi itu menor-menor. Merahnya itu merah nyala dia.
nggak ada maksud untuk menjelek-jelekan varietas yang lain, tapi untuk sejauh ini setelah saya bandingkan, begitu saya nanam serayu itu alhamdulillah lah untuk hasil dan ketebalan buah dan segala macam itu alhamdulillah terpakai lah sama saya. Dan untuk harga juga kan kalau serayu itu terjangkau dia. Untuk produktivitas nggak kalah jauh sama yang CMK yang bibitnya harganya mahal-mahal. Ini kita rekomendasiin untuk petani-petani yang mau irit biaya aja untuk pengurusan serayu ini. Alhamdulillah nggak begitu susah dan juga nggak begitu mahal, walaupun kita ngurusnya dengan metode semi organik, tapi dia tumbuh dengan baik dan tahan penyakit. Mungkin udah lama kita nggak review, udah beberapa minggu mungkin ya, dari terakhir kita review itu sekitar 58 hari kalau nggak salah. Di usia 58 hari sekarang baru upload lagi di usia 87. Mungkin kita nanti lakukan pemanenan itu di umur sekitar 90 harian lah, nanti hari Senin. Kalau dari sekarang itu sekitar 3 hari lagi, jadi nunggu yang temannya yang lain dulu, merah-merah semua. Ini untuk kondisi tanamannya, walaupun ada beberapa yang kena virus kuning, tapi alhamdulillah tahan varietas serayu ini. Karena kalau untuk kena kuning itu wajar aja, karena bibit serayu itu kan dia nggak tahan virus. Tapi untuk bentuk daun seperti ini dia bisa disebut bagus lah, hanya terkena berapa saja yang kuning-kuning. Nah, itu gubuk tempat kita istirahat biasa. Kenapa saya video juga, biar sobat tani semua nggak bilang katanya takutnya nanti ambil videonya dari kebun orang kan. Jadi biar terlihat nyata gitu perkembangan demi perkembangannya dari kecil sampai sekarang umur 87 hari setelah tanam. Ini kondisinya masih bagus-bagus, dan insya Allah untuk produktivitas kita nggak diragukan lagi, bakal mendapat produktivitas yang lumayan tinggi, sepertinya sesuai dengan harapan. Kita terus terang tahun ini kita sangat berbahagia sekali. Karena apa? Kemarin di daerah kita itu terkena cuacanya betul-betul ekstrim, dan kebanyakan dari petani di tempat saya juga tahun ini itu banyak yang gagal panen. Ada yang sampai hampir satu kebun itu habis semua, sampai dia tanam kacang edamame untuk gantinya. Tapi untuk kita sendiri di sini alhamdulillah aman. Sobat tani bisa lihat sendiri tanamannya, walaupun terserang cuaca yang ekstrim, tapi kita mampu bertahan di sini. Inilah kelebihan dari varietas serayu. Kalau untuk kuning sendiri terus terang kita ada aja, walaupun cuma beberapa pohon, tapi dia nggak menyebar alhamdulillah, karena kita rutin juga dikasih nutrisi dan juga fungisida dan insektisida. Ini
ini kita walaupun CMB nya itu udah keluar setengah ton, tapi kita untuk produktivitas masih ada, masih rencana nanti Senin mau dipanen lagi bareng dengan CMK nya. Jadi saya simpulkan untuk tahun ini kita adopsi metode jadam untuk organiknya itu alhamdulillah hasil memuaskan. Walaupun kita ditumpang sari dengan TW hijaunya itu produktivitasnya tinggi, dan sekarang CMK nya juga dalam kondisi yang optimal. Dan untuk sahabat tani semua, mohon maaf kita bukan bermaksud untuk pamer atau apapun, kita hanya sekedar berbagi aja. Jadi inilah dia yang disebut review hasil dari penanaman CMK Serayu. Ya untuk buktinya ya seperti ini adanya, kita nggak diada-ada, yang terserang penyakit ada, yang tapi intinya yang penting produktivitasnya tinggi. Dan juga untuk tingkat antraknosa di sini alhamdulillah belum ada. Mudah-mudahan jangan sampai terserang, karena kalau sudah terserang itu kita hasil panen lumayan berkurang sekitar 50%. Mudah-mudahan mulus sampai pemanenan. Nanti ketemu lagi dengan saya Malik di kesempatan yang lain. Sampai sini dulu. Sehat selalu sahabat tani semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.